Barangkali rasanya bisa melihat hasil tangan dari penenun tradisional yang ada di Danau Toba, Sumatera Utara ini. Dan berbincang dengan orang-orang hebat, bersama saya Yusvin Sihite, Etah Melala. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Etah Melala dimanapun Anda berada. Pemirsa, Danau Toba ini memang sangat luas dan sangat banyak menyimpan sejarah yang unik. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi salah satu desa yang ada di Samosir ini, yaitu Desa Lumban Suhi-Suhi Dusun 2. Nah, di mana desa ini sangat terkenal dengan ceritanya yang memproduksi kain tenunan. Namun ada syaratnya dulu nih sebelum masuk, kita harus cuci tangan dulu. Etah! Pemirsa, pemandangan di sini masih sangat jelas rumah-rumah tradisional yang menjadi ikon di kampung ini. Horas tulang. Ini lagi buat ulos apa nih tulang? Ulos kar, namanya apa tuh itu? Saya semakin penasaran melihat ibu-ibu atau yang kami panggil nantulang ini sedang bertenun. Memang hampir setiap hari para ibu di sini bertenun di depan rumahnya masing-masing. Ditambah kerennya lagi, para nantulangku ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. Wah, jangan dilepas ya nantulang, supaya tetap nyaman berkegiatan di luar rumah. Ulos-ulos yang dibuat oleh tangan nantulang ini hasilnya juara loh pemirsa, karena dibuat dengan sentuhan cinta dan ketelitian. Tarik kaki. Ya. Lumayan sulit sih, harus butuh keteladanan ini untuk membiasakan diri nih. Bulus karo tadi, harganya 400.000. Gak usahlah kaget pemirsa dengar harganya ya. Maklumlah ini buatnya gak mudah loh. Penuh cinta, kesabaran, dan ketelitian. Buatan tangan, kualitas, oke punya pastinya. Gampang-gampang susah. Karena ini benangnya tipis kan, jadi mau kayak disayat gitu. Dan harus rapi juga. Pokoknya butuh keteladanan juga sih. Dan senang dong bisa mendapatkan ilmu baru. Terlihat mudah bukan? Tapi tentunya tidak pemirsa. Walaupun terlihatnya mudah dan biasa saja.
Menggulung benang ini juga harus ekstra hati-hati dan kuncinya tetap sabar. Kalau tidak hati-hati bisa melukai tangan. Wah, gak terbayang ya setiap hari Nantulang menggulung benang seperti ini. Semoga Nantulang tetap terlindungi ya. Coba lihat pemirsa, cantik-cantik kali ya ulos hasil tangan Nantulang yang ada di sini. Di sini yang bertenun ulos bukan hanya orang tua saja, tapi skill yang luar biasa ini juga diturunkan ke generasi muda yang ada di sekitar dusun 2 Lumban Suhi-Suhi ini. Nah pemirsa, tadi saya sudah lihat Nantulang di sana menenun ulos dan sekarang saya mau lihat kakak ini dulu. Halo kak. Halo kak. Siapa namanya kak? Anggi Simarmata. Ini belajar tenunnya mulai dari umur berapa ya kak? Kalau untuk tenun yang polos aku belajar dari kelas 6 SD. Ilmunya dari dapat siapa? Dari kakak yang menenun kayak gitu. Kesulitan belajarnya apa tuh? Ini kalau baru-baru belajar sih benangnya yang putus belum tahu nyambung ya. Kalau ininya juga putus nggak tahu. Tapi sekarang Udah mahir. udah tahu semua sih. Mulai dari tahap awal sampai akhirnya udah tahu semua. Jadi kakak pernah nggak ikut event-event tentang tenunan ulos kayak gini? Udah sering sih kak. Dulu pernah ikut festival Indonesia di Australia. Iya. Ke Siantar juga udah, ke Brastagi. Itu Australia memang betul-betul ke Australia. Oh, itu tahun berapa kak? 2019. Oh, terus perbedaan yang kakak rasa sebagai penenun sebelum pandemi ini kan lagi pandemi ini dan setelah pandemi apa itu kak? Perbedaannya itu dari harga. Kami beli bahannya ini harganya sama sebelum pandemi sama pandemi. Tapi kami jual ulos kami harganya jauh menurun. Harganya yang turun. Iya. Tapi kami beli bahannya harga Tetap yang sama. Iya. Oh. Jadi kalau lagi pandemi kayak gini kayak mana tuh kak? Kakak memasarkan ulos ini lah biar laku gitu. Kan di sini sistemnya ke toke. Langsung ada nanti yang beli semua ulos berapapun siap dibeli. Tapi kadang kan kalau ke toke kalau turun di sana toke nurunkan juga. Tapi kami kadang ada online kayak gitu dibuat status WA atau Facebook. Kadang ada yang pesan kayak gitu. Oh berarti dari media sosial juga ya kak. Terus ini kan lagi prokes kan harus mematuhi prokes nih kak. Kak, unsur prokes apa yang selalu kakak terapkan kak? Kalau bertenun sih pakai masker dan biasanya kan kami bertenun kumpul-kumpul. Sekarang nggak lagi, cuma ini banyak yang kosong. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Mantap kak. Lanjut kak. Nah kak, kalau kakak mau buat acara atau kegiatan-kegiatan gitu, kakak juga bisa lihat di sini dari Kemenparekraf ada pedoman untuk membuat acara dalam mematuhi protokol kesehatan kak. Oh, oke kak, makasih ya kak. Oke, kak. Nanti download ya kak. Oke kak. Jangan lupa ya download www.chse.kemenparekraf.co.id/pedoman. Wah, sungguh ilmu yang luar biasa ya pemirsa. Sejak muda sudah pintar bertenun. Ini yang dinamakan generasi yang menjaga tradisi. Mantap kak! Setelah melihat cara bertenun yang penuh ketelitian, saya juga sangat suka suasana yang di sini yang masih kental sama tradisinya pemirsa. Pokoknya mantap kalilah kampung ini. Nah pemirsa, selain tenunan ulosnya yang terkenal, desa ini juga masih banyak rumah tradisional Batak yang masih dijaga sampai saat ini. Dan pemirsa tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di Etah Melalang. Acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kalau ngomongin tentang ulos nih memang gak ada habisnya. Eksisnya kain tradisional khas Batak ini juga gak lepas dari campur tangan orang hebat. Kayak yang satu ini nih. Salah satu yang mengangkat keunikan lokal UMKM ulos khas Batak Toba ini adalah Bang Torang Sitorus. Kita hubungi aja ya. Halo Bang Torang, apa kabar nih Bang? Halo, ya kabar baik, Oras ya. Horas. Bolehlah kenalan dulu sama pemirsa di rumah. Iya, halo Horas, saya Torang Sitorus, saya penggiat tenun Sumatera Utara, khususnya ulos. Saat ini fokus di pengembangan ulos yang saya anggap ini punya masa depan untuk jadi satu profesi sebenarnya. Jadi kita udah melakukan banyak kegiatan, pendampingan, promosi, dan saat ini ulos menghidupi saya gitu. Jadi ulos ini udah jadi satu produk yang bernilai jual dan punya masa depan. Jadi sekarang abang ada lagi melakukan proyek nggak bang nih? Sebenarnya proyek selalu ada. Kita lagi bikin buku Identity of Face of Ulos, identitas dalam sebuah kain. Ini lagi berjalan, sudah tahap pencetakan. Tapi untuk kegiatan pameran selama pandemi udah hampir 1 tahun lebih ya, mau 2 tahun ya. 1 tahun kira-kira. Untuk pameran promosi kita saat ini sama sekali kurang, hampir tidak ada. Tetapi di awal-awal pandemi saya udah cepat bergerak menggunakan sosial media sebagai promosi, branding, penjualan. Jadi kita menggunakan Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Jadi kita di awal-awal udah sangat siap. Kita udah memprediksi akan ada lockdown dan lain-lain. Jadi kita termasuk yang dampaknya kecil sekali. Ini kan lagi saat pandemi nih bang. Pernah abang ikut suatu event nggak di masa-masa sekarang ini? Terus pengalamannya gimana itu bang? Jadi saat ini kegiatan biasanya di Jakarta itu atau di Medan setiap 1-2 bulan sekali pasti ada kegiatan pameran, ada kegiatan pameran industri yang diselenggarakan pemerintah. Tapi saat ini kan kegiatan-kegiatan itu ditiadakan karena tidak bisa berkerumun, tidak bisa mengumpulkan massa kayak gitu. Jadi mau tidak mau kita harus membekali diri. Jadi kita menggunakan cara lain untuk melakukan kegiatan. Mantap bang, saya setuju sama bang nih. Terus kalau mengenai standar protokol kesehatan nih bang, yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif dan stakeholdernya, yang terkait kayak mana tuh bang? Abang udah tahu? Kalau untuk kayak campaign karena kita banyak penenun yang kita dampingi ya. Jadi semua saya sarankan untuk bekerja di rumah. Bahkan ini ada membawa berkah menurut saya karena produksi menjadi besar karena biasanya kain itu dikerjakan selama 1 bulan. Tapi karena semuanya disuruh tinggal di rumah, tidak keluar kalau tidak penting, malah lebih produktif. Kain-kain bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Jadi produksi kita sangat besar saat ini karena 2 minggu udah selesai. Jadi kita di galeri memikirkan bagaimana penjualannya, yaitu tadi menggunakan platform sosial media kita yang udah banyak followernya, jejaring pertemanan, ya ini yang kita manfaatkan. Jadi tapi hampir tidak ada dampak besar yang terjadi terhadap penenun karena kita selalu ingatkan untuk tetap prokes, tidak menerima tamu, bekerja di rumah, tidak ke pasar kalau nggak penting dan sebagainya.
Walaupun kayak gitu produksinya tetap meningkat ya Bang. Produksi tetap meningkat. Oh ya nih Bang, sebagai salah satu pelaku industri UMKM nih Bang, adaptasi apa saja yang sudah Abang lakukan? Jadi kita harus menyesuaikan, bersahabat jadinya dengan pandemi ini. Kita nggak cengeng ya, kita termasuk yang sangat siap karena saya sebagai mentor untuk para penenun ini sudah melihat jauh ke depan yang terjadi akan seperti apa. Jadi bahkan untuk penjualan kita naik sampai 3 kali. Karena saat ini kan situasi sudah berubah, semua ibu-ibu sudah melakukan mobile banking, pembelian lewat handphone, pembelian lewat Instagram, direct message ke kita langsung. Jadi ini yang kita manfaatkan untuk meningkatkan penjualan kita. Jadi dalam 2 bulan kita bisa punya omset 1,5 miliar. Wow. Jadi bayangkan itu berapa ratus kain yang terjual dalam 2 bulan. Jadi dampaknya kepada penenun. Ini semua kita salurkan kepada penenun galeri yang dapat sekian persen. Jadi ini bisa dibilang musibah membawa berkah ini. Mantap Bang. Jadi tetap melakukan usaha-usaha walaupun dalam masa sulit ya Bang. Iya, betul sekali. Justru saat di masa sulit ini, ya itu tadi kayak saya bilang, ibu-ibu di rumah menggunakan handphone. Jadi ini yang kita manfaatin, begitu klik langsung dia membeli. Iya. Terkait protokol kesehatan nih Bang, upaya yang udah Abang lakukan dalam mendukung event pada masa pandemi ini seperti apa Bang? Jadi saat ini kita udah merencanakan, kita nggak bisa selalu jadi terpuruk, kita juga harus bangkit, pun produksi tetap hidup jalan. Jadi kita sebagai seperti orang yang menggerakkan kelompok-kelompok penenun ini juga berpikir untuk proaktif, untuk selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan UMKM. Seperti pameran, kita dalam waktu dekat akan melakukan pemotretan di Danau Toba untuk promosi kita di akhir tahun, kayak gitu, supaya yang tadi itu produksi tetap jalan, penjualan juga harus jalan terus, hidup harus berjalan terus. Mantap Bang. Jadi optimis sih, optimis. Oh iya Bang. Jadi menurut Abang masih bisa nggak sih diselenggarakan event besar pada saat lagi pandemi kayak gini Bang? Selagi kita menerapkan protokol kesehatan, saya pikir dan tentunya wajib vaksin. Pasti saat ini saya lihat sih orang sangat sudah menjaga sekali ya. Kita nggak sebebas dulu, tapi sudah sangat menjaga. Ini sangat baik menurut saya. Jadi kita nggak bisa jadi terpaku. Kita nggak bisa jadi pesimis. Tetap harus optimis. Jadi event-event saya pikir sudah mulai harus kita rencanakan. Bagaimanapun hidup ini selalu harus berjalan. Jadi saya mau menginformasikan nih sama Abang, ada panduan dari CHSE, bisa di-download dari www.chse.kemenparekraf.co.id/pedomannya Bang. Jadi di situ lengkap semua panduannya untuk melakukan kegiatan Bang. Oke. Bolehlah di-download ya Bang. Kita akan pelajari, iya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Semoga Abang juga tetap sehat. Kedepannya juga semakin sukses. Bekerja, salam kepada penenun-penenun di sana. Iya Bang, iya Bang. Mungkin kalau ada waktu akan mampir ke sana. Oke Bang, mantap Bang. Horas Bang. Jangan lupa ya download www.chse.kemenparekraf.co.id/pedoman.
Acara ini dipersembahkan oleh Awal tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan Februari, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan event berbasis virtual sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Tujuannya sudah pasti untuk mendorong UMKM Danau Toba Sumatera Utara agar bisa bangkit di masa pandemi. Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM dari setiap daerah, terutama dari Danau Toba Sumatera Utara, adalah dengan membuat BKDT atau Beli Kreatif Danau Toba, bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia awal tahun 2021 kemarin, dengan tujuan mendorong UMKM bisa bangkit di situasi pandemi ini. Nah, kemarin ada salah satu yang mencuri perhatian karena sosok yang satu ini mau pulang kampung demi memajukan kampungnya melalui ulos dengan tangan dinginnya. Siapakah dia? Ada Kak Reni Manurung. Halo Kak. Halo, boleh sapa-sapa penonton dulu dan sekalian memperkenalkan diri dulu dan kabarnya Kakak. Oke. Selamat siang menjelang sore semua pemirsa di Pariman TV. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Reni Manurung. Saat ini saya tinggal di daerah Tarutung, sekitar 3 jam dari Danau Toba. Aktivitas saya sehari-hari itu menenun dan juga tentunya melestarikan tenun-tenun lama. Kemarin kan sempat ikut berpartisipasi dalam event Beli Kreatif Danau Toba ya Kak. Kayak mana perasaannya waktu itu Kak dapat kesempatan itu? Excited banget pastinya. Terus pas dikabari oleh tim BKDT bahwa Reni yang terpilih untuk sesi wawancara untuk menteri waktu itu sangat luar biasa. Saya nggak nyangka bisa terpilih dari sekitar ratusan ekraf waktu itu ya gitu. Yang pastinya haru dan nggak menyangka bakalan segede itu eventnya. Boleh kita flashback sedikit ya Kak soal acara yang kemarin. Waktu itu masih pandemi kan Kak, acaranya tetap seru nggak Kak? Tetap seru meskipun pandemi karena itu kan acaranya ada onsite dan ada offline juga kan. Terus yang hadir malah tamu-tamunya itu pejabat-pejabat, terus kalangan-kalangan stakeholder. Kemudian karena itu basicnya virtual, jadi semua orang bahkan bisa melihat waktu itu karena juga di-live-kan di beberapa stasiun televisi. Jadi menurut saya sih nggak ada yang kurang. Terus menurut Kak Reni nih, selama acara BKDT kemarin, unsur prokesnya gimana Kak? Kalau kemarin itu prokesnya kita tetap bawa surat swab dulu, kita tes dulu, kemudian nanti nyampe di sana ada ruang khusus, kita kasih suratnya. Kalau memang lolos baru bisa masuk. Kalau memang nggak bisa, sama sekali nggak bisa masuk. Jadi semua yang ada di sana itu benar-benar negatif semuanya, dan walaupun sip acara nggak ada masalah dan semua tetap pakai masker, jaga jarak, kuotanya juga dibatasin seperti itu. Kemarin BKDT yang kemarin itu kan Kak, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021. Menurut Kak Reni nih tujuannya di masa pandemi ini apa itu Kak? Jadi kan sebenarnya BBI itu kan salah satu gerakan dari BKDT itu gerakan dari BBI ya, salah satunya di 2001 itu. Kalau yang menurut saya sih untuk mendorong UMKM bisa tetap aktif ya. Terus kita tahu kemarin kan di masa pandemi itu sempat anjlok banget ketika hadirnya pandemi. Bahkan omset menurun, bahkan tidak laku sama sekali. Nah, kehadirannya di BKDT ini bisa kita mendorong tetap aktif, bisa bahkan menambah jualan dan memperluas pasar kita. Seperti itu. Kemarin dalam program BKDT ini ada mendapat pelatihan nggak Kak? Seperti apa kemarin pelatihannya kalau ada? Itu pelatihannya ada yang offline,
ada yang online. Kita kan ada ratusan peserta kemarin itu, kalau nggak salah saya 3 bulan kurang lebih kemarin itu, dan pelatihannya itu pastinya untuk meningkatkan penjualan kita, terus pasar kita sampai ke luar negeri gitu. Ada kemarin tips-tipsnya, konsultasi branding, bagaimana cara menjual ampuh di masa pandemi gitu. Dan itu kita aktif ikutin, dikasih recordingnya juga dari mentor-mentor BKDT. Terus penjualan kakak dan tim sendiri seperti apa Kak selama pandemi ini? Kalau sistemnya, karena ini sudah bisnisnya virtual, otomatis kita muter otak di bagian sosmed. Jadi untuk penjualan di dalam negeri sendiri, kita buat sistem cicil. Jadi ketika kita mulai di live, ada di live di Instagram, kemudian di Facebook fanpage kan kemarin disarankan oleh BKDT. Nah, kita joinnya langsung dua akun. Jadi benar-benar unik banget, dan itu mungkin salah satu strategi yang kita buat. Biasanya kan single, namun kita buat double, dan orang sangat seru mengikuti siapa yang duluan ngefixkan nih dari Instagram atau Facebook misalnya seperti itu. Nah, sistem cicil itu membantu mereka untuk membeli kain kita. Karena dari kalangan menengah, bawah sampai atas itu bisa menikmati kain-kain kita dan bisa menyisihkan sedikit dari kantong mereka untuk membeli. Jadi kemarin kita kasih semboyan sedikit bagaimana mereka untuk tertarik membeli kain kita. Saya bilang gini, kalau beli satu kain saja dari kita, nggak usah banyak, satu aja kain, itu sudah bisa menyelamatkan minimal 5 orang di kehidupan satu orang rumah tangga yang punya penenun. Misal dia beli kain 1 juta, nah itu kan ditenun misalnya 2-3 minggu. Nah dia kan tulang punggung, ada suaminya, ada anaknya, atau mungkin orang tuanya, berarti sudah menolong mereka untuk kehidupan 2-3 minggu. Nah, jadi kita bukan bicara soal keuntungan lebih untuk klien, tapi bicara untuk bagaimana sinergi mereka untuk penenun bisa terus berproses menenun, kelangsungan ekonomi mereka, dan pembeli tetap jadi hero kan gitu. Itu yang buat mereka tetap ya. Dan kita itu mungkin salah satu strategi hingga sampai saat ini. Jadi nih Kak, sebagai penggiat event nih Kak, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam menyelenggarakan saat selama pandemi Kak? Yang pasti itu ada dan biasanya yang kita hadir secara face to face sekarang jadi virtual ya, dan menurut saya sih itu menjadi membuat kita lama-lama jadi adaptasi ya, terbiasa dengan kondisi virtual, dan mau nggak mau kita harus berinovasi, membuat sesuatu yang lebih menarik supaya klien-klien kita merasa ini seperti yang face to face ya, ketemu biasa, nggak seperti virtual lagi. Misalnya kalau kita live, kita tetap berpenampilan menarik, bagaimana dengan bercengkrama dengan mereka layaknya face to face kelihatan gitu, dan itu nggak mengurangi gitu, malah lebih asik sebenarnya. Menurut Kak Reni sendiri nih, sebagai potensi tersendiri untuk industri event maupun pariwisata Danau Toba nggak menurut Kakak itu? Menurut saya sih event yang seperti yang virtual ini itu malah mempunyai salah satu yang impact-nya luar biasa bagi saya. Misalnya gini, melalui virtual itu kan konsepnya sangat luas ya. Itu bukan hanya di Indo, bahkan seluruh negeri ini, bahkan sampai di luar negeri itu bisa menjangkau, benar. Dan kalau menurut saya itu kita tidak ada batas ya. Kita bebas untuk berkarya gitu. Mau dari food, mau craft, itu bebas aja gitu. Oh iya, seperti itu ya Kak. Terus menurut Kakak dalam penggiat event dan UMKM Prokes, apa yang udah Kakak terapkan? Jadi kalau biasanya saya ketemu klien datang atau beli ke sini misalnya, saya selalu bilang, mereka itu sehat, nggak flu sama sekali dan tetap pakai masker. Kemudian kalau ke sini harus tetap cuci tangan, dan biasanya kita ada jaga jarak. Dan pastinya saya tetap sehat, nggak ada gunanya saya suruh orang kalau saya nggak sehat gitu. Jadi belakangan ini saya udah keluar untuk mobilisasi, saya tetap stay gitu, tapi saya batasi juga orang yang dari luar kota. Jadi kita lebih aktif itu malah di virtual gitu. Jadi sampai sekarang sih nggak ada masalah dalam hal kalau ada yang berkunjung ke workshop kita.
Kakak tahu tentang pedoman CHSE dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Jadi ada nih Kak, kalau mau Kakak bisa Kakak lihat dan baca atau download di www.chse.kemenparekraf.go.id/pedoman. CHSE Kemenparekraf ya. Ya, Ah, di situ lengkap semua panduannya. Untuk menyelenggarakan kegiatan kan jadi lebih nyaman gitu kita. Oke, saya ada lihat. Ya, ada kan Kak? Ada, benar. Jadi ada benar-benar. Ya, download ya Kak. Ya, Pastikan mesti download, download. Kak. Oke, Kak. Ya. Oke, thank you Kak. Berarti mantap kali lah waktu itu acara Kakak ya di pinggir Danau Toba, didatangi Pak Menparekraf. Tentunya prokes yang ketat ya Kak. Oh pasti. Jadi kan kemarin itu kan hadir Pak Sandiaga Uno, jajaran Bupati juga banyak di sana. Ada utusan dari Kapolres, Dandim, banyak wartawan, banyak liputan media dan radio. Gitu. Jadi jurnal-jurnal lah, jurnalis lah banyak banget di sana. Saya mengucapkan terima kasih Kak sama Kakak udah menjawab semua pertanyaan hari ini dan juga udah menyempatkan waktu untuk kami. Oke, sama-sama Kak. Ya. Kakak jaga kesehatan selalu ya dan patuh protokol kesehatan Kak. Amin, sehat selalu untuk ada semua. Horas Kakak. Mengadakan event dan kegiatan memang sangat penting dalam upaya mendorong kegiatan pariwisata maupun ekonomi kreatif. Makanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah membuat panduan supaya nyaman dalam setiap event atau kegiatan. Dan Anda bisa mendownloadnya di www.chse.kemenparekraf.co.id/pedoman. Nah pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan saya hari ini. Dan saya mau menikmati keindahan di alam sekitar sini. Terima kasih, horas! Acara ini dipersembahkan oleh